Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan dunia di mana berada. Kutub Utara, Kutub Selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Jerusalem. Ya, seperti yang kita sudah bahas, ngulang bahas. Dunia ini cuma dua jalannya. Balik lagi hidup kudus atau balik lagi berbuat dosa. Tidak ada yang lain, tergantung nak balik kemana. Tapi intinya tuh ke Tuhan semua. Wah, kalau bagi orang yang ateis, komunis, anarkis, teroris itu, teroris bandar narkoba, teroris prostitusi, hedonis, liberalis dan segala macam, dia tidak peduli Tuhan. Kita yang pengikut Tuhan ini. Kita mau balik kemana? Balik lagi ngulang-ngulang hidup kudus atau balik lagi berbuat dosa? Itu tergantung mental kita. Nah, di TV lagi bahas tentang mental, jiwa. Ya? Nah, kalau kita nggak bijak, kita akan balik-balik berputar-putar situ loh, gasing. Kayak kemarin kan, jangan ngepeng, marah-marah. Saya lagi hormat bendera merah putih, kan di depan rumah saya ada bendera merah putih. Ya, kalau nggak ada bendera merah putih, oke. Wajar saya nggak ini kan, kenapa ini kan? Ada bendera merah putih. Fungsi bendera putih apa? Dia hormati. Jangan ngepeng. Makanya kepada adik-adik posko komando libido, ngerti nggak tata negara? Mungkin nggak pemerintah Jepang mensejahterakan, memperkaya warga negara Indonesia yang lagi bencana di Tanah Batak? Mungkinkah pemerintah Rusia Putin mensejahterakan warga negara Nigeria? Mungkin nggak pemerintah Cina Xi Jinping mensejahterakan warga negara Libanon? Jadi fungsi adik-adik di posko komando libido, ya, di posko komando libido, yang untuk mensejahterakannya bukan saya. Saya bukan RT, lurah, camat saya. Kalau istilah lagu yang palsu, penguasa, berilah hambamu uang. Nah, berdasarkan lagu Iwan Fals itu, penguasa, siapa penguasa? Saya RT bukan. Sedangkan di posko komando libido aja saya nggak bisa ngatur. Apalagi level tata negara. RT, lurah, camat, wali kota, Ratu Dewa, gubernur Herman Deru, tidak bisa. Jadi buat yang kemarin teriak-teriak, jangan ngebeng, silakan ke pemerintah, ajak posko komando libido ini, ajak Pak RT Nang, lurah Bukit Sangkal, camat, temui pemerintah. Gimana nih? Saya dengar ngepeng. Silakan cari rumusan, cari solusi. Apakah kamu dibawa ke PRP God, apakah kamu dibawa ke rumah sakit jiwa, terserah. Itu urusan pemerintah. Karena kalau kita jujur, kita harus mengucap terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Pancasila. Bangun tidur, subsidi listrik. Cuci muka, subsidi air bersih. Mau masak air buat kopi, subsidi gas 3 kilo. Mau lapar, bikin nasi goreng, subsidi beras. Bu, mau manter apat sekolah dulu, subsidi pendidikan. Bu, mau nganter pepek sama pepek ke rumah sakit dulu, subsidi berobat gratis. Ibu nak kemana? Nak bikin kakak KTP dulu ke Dukcapil. Subsidi kakak KTP. Gratis. Apa coba? Ngidupi lampu bu. Ngidupi lampu. Listrik. Jalan di tengah malam. Hingga begal takut. Subsidi lampu jalan. Naik motor. Ngegas kan. Subsidi BBM. Apa yang tidak disubsidi? Jadi kalau ada yang teriak-teriak, jangan ada ngepeng, posko komando libido. Tolong pemerintah, makanya saya ngomong, perhatikan. Baik pemerintah kota Palembang, Ratu Dewa, beserta jajaran, camat Kalidoni, lurah Bukit Sangkal, maupun gubernur Sumsel, Herman Deru, beserta jajaran, wakil gubernur C. Ujang, kepala-kepala dinas, sekda, Edward, dan segala macam. Tolong. Gak mungkin kan kita nelpon, halo gubernur Papua, tolong dong ini, ada yang dengar ngepeng. Halo gubernur Sumatera Barat, kami lagi bencana. Kamu masih dengar ngepeng, posko komando kamu tegilo. Apa ke Muzakir mana, ke gubernur Aceh mana? Tolong lu, kamu nih gilo, kami lagi bencana, kamu masih ke libido-libidoan. Tidak sebaksa tanah air lagi kamu. Mentang-mentang yang partai coklat ditembak mati, kamu tutup. Kami bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh bencana, kamu udah tutup. Lawannya apa kamu? Kan dah lemah. Dengarnya kan? Udah jelas di TV, sedangkan yang kena tembak di Lampung itu cuma 3, ini ratusan. Ada yang baju hijau yang kena mati juga. Yang terbaru kan 5 mati, meninggal kan aparat. Harus ditutup.
Nanti tersinggung yang Aceh tersinggung, Sumatera Utara tersinggung, Sumatera Barat. Kami lagi bencana, kau masih nak. Woi kamu nih. Karena itu sekali lagi hamba mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Kami hanya pagi-pagi ini sharing firman. Di sini kami terus terang tidak menghasilkan uang ini khusus untuk mengingatkan firman Tuhan, mengingatkan iman kami. Agar kami tidak menyimpang jauh dari misalnya kami, dasar KTP kami warga negara Indonesia. Aku di Jepang, aku di Korea, aku di Thailand. Makanya KUHP tidak kuhormati, 551 KUHP tidak kuhormati, Perda Kota Palembang tidak kuhormati. Dan mau sampai kenapa? Karena aku nih Arab, Israel. Tidak, kami tidak setolol itu ya. Kenapa? Ada firman Tuhan. Ya, jadi hamba mohon maaf ya. Kini usutin firman Tuhan. Kalau yang anarki, komunis, apalagi apatis, hedonis dan segala macam itu kan isi mereka bukan keluarga kami secara rohani. Karena mereka terang-terang ngomong, kami tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kami tidak percaya adanya kerajaan Allah. Kami tidak percaya ada surga neraka. Sah, karena itu keyakinan mereka. Kami tidak bisa marah. Yang kami ini jago dari apa? Dari antikristus. Siapakah antikristus? Nah, kalau istilah level politik duniawi kan, kayak kemarin kan misalnya maaf cakap, kayak yang ribut di berita itu kan anti SBY, anti AHY. Kenapa? Karena ingin merebut Partai Demokrat. Nah, kan ada kan kasusnya kan? Atau misalnya anti Megawati karena ingin merebut PDIP. Nah, kalau anti Kristus apa yang ingin merebut? Kerajaan Allah. Artinya orang ini percaya adanya kerajaan Allah. Orang ini tahu adanya kerajaan Allah. Sama cak anti AHY, anti SBY. Apa? Dia percaya ada Partai Demokrat. Dia ingin merebut. Nah, kalau tidak percaya ada Partai Demokrat, tidak direbutnya. Karena ini makan ribut-ribut itu kan intinya deh. Makanya sekali lagi hamba mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini internal kami untuk menjaga pengaruh pengkhianat. Kalau istilah bahasa pengkhianat. Yang antikristus. Kalau peribahasa bangsa negara Indonesia, rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Contoh pengkhianatnya, Yudas. Kenapa Yudas menganggap pengkhianatan dia itu bukan dosa? Karena dia mengulang-ulang balik lagi buat dosa. Kalau berdasarkan Alkitab Pak ya, Yudas itu melihat Lazarus dibangkitkan orang mati. Yudas melihat orang buta disembuhkan. Yudas melihat perempuan pendarahan disembuhkan dan banyak lagi. Tapi Yudas juga melakukan perbuatan dosa, balik lagi. Ketika perbuatan kudus dilakukan, dia pun balik lagi berbuat dosa, mencuri duit kas, korupsi. Konsekuensinya, kalau istilah peribahasa negara kita, Allah bisa karena terbiasa berbarengan berbuat dosa dan berbarengan hidup kudus, bingung. Nah, kalau istilahnya itu kan penguasa berilah hambamu, bingung dia. Ini kudus satu dosa ya. Akhirnya apa? Sama baik rasanya. Akhirnya apa? Tidak percaya ada dosa dan kudus. Konsekuensi tidak percaya dosa dan kudus, tidak percaya surga neraka. Konsekuensi tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan. Itulah peciannya tuh, istilah Palembang pecian itu mana peciannya nih? Kita bukan penguasa. Peciannya itu tidak percaya Tuhan. Makanya hati-hati. Makanya kami kan kalau istilah bandar narkoba beda. Kalau anak buahnya disuruh nyicip narkoba tidak mau, ditembak mati. Bandar narkoba tidak tahu kalau yang leper itu ya. Kalau nyicip dunia nyata itu tidak mau, tidak tahu apa tidak pernah. Coba pengikut bandar narkoba. Cicip dulu narkoba ini, sabu-sabu di dunia nyata, cicip dunia nyata. Jangan nyingok itu dunia nyata. Disuruh nyicip, dan nyicip tembak mati. Kalau narkoba tidak tahu kalau dunia libido itu kan itu internal kamu lah. Jadi sekali lagi hamba maaf, kami tidak menyinggung agama manapun. Ya. Baik agama, kan banyak agama di dunia nih, banyak. Ada agama Yahoo, banyak di sungai Amazon, Brazil, banyak. Kami hanya bicara Kristen ya. Karena jelas-jelas Tuhan Yesus ngomong ada antikristus. Yang ingin mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan untuk membawa kami mengalami Tuhan Yesus. Kami tidak mau. Cuma kami tidak, kalau ditanya siapa, gereja mana, kami tidak tahu. Kami hanya percaya Tuhan Yesus, itu aja. Amin. Ya, kami hanya berdasarkan Injil. Amin. Karena itu mari kita bahas di Lukas 4 ayat 31, Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Jadi kita sebelum mulai sharing, yang mau nabur silakan nabur ke transfer ke rekening saya 15104446994 Bank Sentral Asia BCA atas nama Pak Timbul Sugan Siregar. Amin. Oke, kita sebelum itu kita bahas dari Lukas 4
dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat Lukas 4 ayat 31. Sebelumnya mari kita berdoa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas subsidi yang kau berikan kami. Ketika kami tidur kau jagai kami sehat. Ketika kami bangun kau beri kami subsidi matahari, subsidi udara. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia Pancasila. Ketika kami tidur kamu memberikan kami subsidi listrik. Ketika kami bangun memasak air kau memberikan kami subsidi 3 kilo. Dan masih banyak lagi. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Pagi ini aku dan teman-temanku akan sharing firman. Tujuan cuma satu. Untuk menguatkan firman kami, menguatkan iman kami, agar Yesus adalah jalan Tuhan, dan kami terhindar dari antikristus yang kami sendiri tidak tahu yang mana orangnya. Cuma satu yang kami tahu, ciri khas antikristus, yaitu mengaburkan dosa dan kudusan. Mengaburkan perintah kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus, berkati seluruh keluarga besar kami, berkati diriku, berkati Kak Eti, Abang Giri Geral, Abang Jackson, Kak Jenny Subdosua, Kak Butet, Doni Jelita sama Sandra, Kak Epa, Lemun Tedebela, Kak Lulu, Lesa Terus Pengkiki, Abang Ono Kasuci Opelu, dan seluruh keluarga besar kami yang tidak bisa kami sebutkan persatu, dimanapun mereka berada, baik kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika, dimanapun mereka berada, urapi dan kuduskan mereka. Berkati Jimin, orang yang paling kucintai dunia, Mama Papa Jimin, adik beradik Jimin, kuduskan mereka. Berkati seluruh mama pilihanmu Tuhan Yesus, baik yang ada di pangkalan-pangkalan rudal nuklir, di stasiun-stasiun minyak bawah tanah, emas dan segala macam, di gunung-gunung, di hutan, di rumah sakit, di polisi-polisi ke dunia, di apartemen, di pondok-pondok, dimanapun mereka berada, kuduskan mereka. Seluruh umat pilihan di bumi ini, termasuk umat pilihan yang mungkin sekarang ada di ruang angkasa, di astronot, di satelit, di planet Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Pluto, bulan, dan semuanya di stasiun Mir dan Beelzebub, dan semuanya Tuhan. Karena aku dan Jimmy percaya satu-satunya jalan terang kebenaran hidup, satu-satunya jalan untuk hidup bahagia, diberkati penuh dan tembus jebol masuk ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Kami mau sharing firman. Alif Jis Aljimin, Tuhan menang. Semangat. Mari kita sharing firman. Sebelumnya mari kita nyanyi. Kita ngulang-ulang lagi ya. Di dunia ini ada 2 jalan. Mana kau pilih? Jalan masuk surga, ngulang-ulang balik lagi. Hidup kudus, masuk surga bersama Yesus. Jalan yang satunya ngulang-ngulang balik lagi, berbuat dosa, masuk neraka bersama iblis. Jadi apapun pilihan kita, dewasalah. Ya dewasa. Dewasa, aku nak menjadi misalnya bandar narkoba yang total, atau aku ingin jadi prostitusi, lah capek miskin, jadi bandar prostitusi, silakan. Ada konsekuensi, tapi kami tidak itu. Kami cuma ingin hidup kudus bersama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi hamba mohon maaf kepada adik-adik yang mungkin melihat ini, menyaksikan dan mendengar suara kami. Hamba mohon maaf. Nanti kalian ngelapor Pak RT kan? Pak RT itu benih nang apa? Pak RT ngelapor ke Lurah Bukit Sangka kan? Lurah Bukit Sangka Camat Kalidoni kan? Camat Kalidoni ke Satpol PP kan? Harrison ngelapor ke Prima Salam, Wakil Wali Kota Palembang kan? Wakil Wali Kota ngelapor ke Ratu Dewa kan? Ratu Dewa kapal ke Gubernur kan? Gubernur Herman Deru kan? Gubernur ngajak Hartono, Kapolres Samurian kan? Kapolda kan ngetok. Selamat pagi. Kamu melakukan penistaan agama. Penistaan mana, Pak? Kami hanya bahas Injil, Pak. Kami tidak menyinggung agama apapun di dunia ini, Pak. Oh, itu yang di depan rumah kamu tuh nongkrong dari jam 2, jam 3 subuh. Ya mana saya tahu, Pak. Kan ada subsidi semua, Pak. Ada subsidi lampu jalan, ada subsidi keamanan Babin Kamtipnas sama Kapolsek. Itu kan tugas aparat negara, Pak. Baik Pol PP segala macam. Di situ kan berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, misal pasal hukum-hukum Indonesia, pasal 551 KUHP, dilarang masuk tanpa izin, dilarang membuat keonaran, dilarang izin keramaian segala macam. Oh, itu agama mereka jadi nggak bisa ujian. Oh, apalagi agama, Pak. Tanya, Pak, agama mereka apa? Saya nggak pernah gabung dengan mereka, Pak. Ngurusin saya agar bisa masuk surga aja saya pontang-panting, Pak, berdasarkan Injil. Apalagi ngurusin agama orang, Pak. Coba cek, Pak, ke Departemen Agama. Agama apa mereka? Oh, bukan agama. Kalau gitu organisasi. Cek ke Kesbangpol, Pak. Terdaftar enggak? Ya? Nah, itu aja, Pak. Oke, teman-temanku. Mari kita bahas dari Lukas 4.
Yesus di dalam rumah ibadat. Bayangkan, Yesus di dalam rumah ibadat. Makan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, pergi. Kata kerja, bukan nongkrong, pergi kata kerja. Sebuah kota. Lalu ngapain dia pergi ke sana? Ngajar, lagi-lagi kerja. Kata kerja, kosongannya kata kerja. Kerjanya bergerak, aktif, bukan pasif bukan kerja. Mereka takjub mendengar pengajaran sebab perkataan berkuasa. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan yang benar. Bayangkan. Jadi kadang ada orang ngomong, pengikut Yesus tidak bisa kerasukan. Ini bukan lagi pengikut, di rumah ibadat kerasukan setan. Jadi tergenapilah firman Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan ada orang kerasukan setan di rumah ibadat? Ada antikristus. Jadi siapakah antikristus? Di orang yang mengaku keluarga Kristus. Dia beribadah, dia ngasih perpuluhan, dia percaya dengan kudus, bla bla bla. Kalau yang ateis, komunis, anarkis, hedonis, teroris narkoba, teroris prostitusi, itu bukan keluarga Kristus. Mereka terang-terang kami tidak percaya Yesus. Ya sudah, yang ini yang bahaya, ya kan? Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang dan membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, ya pun. Iblis tahu Tuhan Yesus. Kalau berdasarkan firman Tuhan, kan firman Tuhan kami ya, Yesus ya, firman Tuhan kita ya. Iblis tahu siapa Yesus. Masa kita ya pengikut Yesus tidak tahu? Apa kata iblis? Yang kudus dari Allah. Aku tahu kudus. Jadi itulah makanya tugas dari antikristus itu, dari iblis, menghancurkan kekudusan bait Allah. Karena iblis tahu apa kudus dari Allah. Jadi tugas antikristus negasi dari kekudusan, dosa. Itu kekudusan. Dia ingin menghancurkan kekudusan bait Allah, menghancurkan kekudusan firman Allah. Negasinya apa? Berbuat dosa. Makanya kita harus hati-hati, jangan berbuat dosa. 35, tetapi Yesus mengakhiri katanya, diam, keluarlah daripadanya. Artinya apa? Iblis disuruh Tuhan Yesus kerja, keluar itu artinya kerja, keluar, konkret. Dan setan itu mengampiskan orang ke tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya sama sekali. Dan semua orang takjub lalu berkata, alangkah hebat perkataan, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah. Itu bukti Tuhan Yesus, perintah kepada roh dan mereka pun keluar dan tersebarlah. Artinya apa firman ini? Iblis iblis pun disuruh Tuhan Yesus bekerja. Keluar kau, keluar. Tuhan Yesus pun bekerja di bait Allah. Jadi apapun kita, profesi kita, kerja di hal positif. Ingat, tugas utama dari iblis untuk antikristus apa? Mengubah yang kudus jadi dosa. Akhirnya terbiasa berbuat dosa seperti apa? Yudas tidak tahu lagi mana kudus, mana dosa. Konsekuensinya tidak tahu kudus dosa, tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan. Itu peciannya, itu ujungnya. Ya, jelasnya. Iblis ngomong apa? Iblis berkata, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Artinya apa? Dia ingin menghancurkan yang kudus. Apa iman kita, umat manusia? Hati-hati. Jadi kalau terjebak perbuatan-perbuatan dosa, hati-hati, dihajarnya kekudusan iman kita. Amin. Jadi jelas ya, tugas utama antikristus adalah menghancurkan kekudusan. Caranya apa? Membuat seakan-akan tidak ada lagi sekat antara kudus dan dosa. Contohnya Yudas mencuri segala macam, dianggapnya sama baik rasanya dengan kebangkitan Lazarus segala macam. Buktinya dia sampai menjual Yesus. Artinya dia menganggap sama baik rasanya penyembuhan perempuan Samaria, pendarahan, kebangkitan Lazarus, orang buta disembuhkan dengan dosa, mencuri. Tidak ada beda. Jadi kalau sudah sampai level itu tidak ngerti lagi mana dosa, mana kudus, siap-siap tidak percaya Tuhan. Itu ujungnya. Amin. Karena itu teman-temanku semuanya dunia, itulah share firman kita dari Lukas 4 dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mari kita bernyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Anak-anak kecil Tuhan cinta.
Anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang senang, tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Berikan Tuhan Yesus. Demikianlah sharing firman. Intinya itu jangan sampai kita ditermakan bujuk rayu iblis, di mana menganggap tidak ada dosa dan pahala hingga tidak tahu batas-batasannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus karena telah lepaskan kami dari kuasa jahat, lepaskan kami dari dosa, penebusan dosa di kayu salib darah suci. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati diriku, keluarga besarku, berkati Jimin, orang yang paling kucintai di dunia, berkati mama papa yang diberkati, dan seluruh umat pilihanmu Tuhan Yesus, baik yang ada kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika, di seluruh bumi maupun di luar angkasa, antariksa, yang dimana kami tidak tahu berapa juta benar planet di luar angkasa itu. Hanya Engkau yang tahu Tuhan, baik di planet Mars, Jupiter, Pluto, maupun di stasiun Mir, bulan, maupun sebelum. Terima kasih Tuhan, I love you Jimin, Tuhan menang. Semangat, I love you all, merdeka. Nah, semangat ya.